Tadi saya sudah merekam sambil jalan beberapa 100 orang yang member partisipan di Zoom malam hari ini sudah saya share dengan broadcasting. Anda bisa nanti buka dan Anda menjadi saksi hidup bahwa Anda sedang serius mengerjakan proyek ini. Anda bukan main-main di sini karena ini bisa merubah hidup Anda nantinya, tidak hanya secara finansial, tetapi pastinya nilai-nilai luhur dan tujuan di dalam Forsaskud yang disampaikan Bang Kenzi tadi bisa merubah diri Anda, menjadi diri Anda sendiri, kemudian bersama komunitas global, kemudian bersama tim akademinya, kemudian kita bisa menjadi orang yang dipercaya dengan kejujuran, dan kita menjadi orang yang lebih terbuka, menerima segala informasi, dan kita menjadi orang yang lebih bijak. Teknologi blockchain dan smart contract ini tidak bisa dibendung lagi. Kita tidak bisa melarang, membendung, bahkan menghentikan, karena semakin hari kita akan selalu dijejali dengan informasi yang berkaitan dengan teknologi blockchain, desentral, dan sejenisnya. Bahkan suatu ketika nanti saya sangat yakin, 100% yakin, kita nanti akan hidup dengan menggunakan mata uang cryptocurrency sebagai mata uang kita. Mudah-mudahan saya baru masuk hari ini. Saya masuk hari ini, mohon trik gimana supaya saya tuh ngomongnya ke orang enak gitu ya. Orang tuh ingin tahu, kemudian kalau di grup tidak keluar. Itu dulu bagaimana caranya ngomongnya enak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Terima kasih. Silakan Bang Kenzi, kalau mau dijawab nanti saya bantu. Ya, jadi di dalam bisnis pastinya kita harus bisa menyampaikan informasi dengan baik. Ya. Jadi memang kita mengakui ya di dalam bisnis bukan proses saja ya, itu adalah penyampaian informasi, itu adalah hal yang penting. Nah, di sisi lain ketika orang bergabung di dalam suatu bisnis apapun, itu untuk menyampaikan informasi itu terasa sulit. Itu adalah prosesnya. Dan bukan hanya Bang Sunarko aja yang mengalami itu. Saya pun dulu di awal join proses juga seperti itu. Sulit sekali menyampaikan informasi secara detail tentang proses ini. Bagaimana cara yang harus dilakukan? Yaitu memang harus melakukan, karena apapun itu dari kebiasaan. Ketika kebiasaan menyampaikan informasi tentang proses yang secara berulang-ulang, itu tanpa disadari itu akan mempertajam pengetahuan kita. Mau salah, mau benar, yang penting kita memberanikan diri menyampaikan informasi tentang proses. Mau nggak mau harus dilakukan. Saya juga dulu melakukan hal yang sama, sulit sekali memahami atau menyampaikan proses ini supaya orang paham. Tapi ketika kita terus melakukan, kita akan mendapatkan polanya. Kita akan mendapatkan pemahamannya atau instingnya di dalam naluri bisnis masing-masing orang. Ya, jadi kalau tidak dicoba ya nggak akan tahu sama sekali, nggak akan pernah mengerti. Tapi ketika kita mencoba, dulu di awal presentasi saya ingat sekali ya, di awal pertama kali Power Team melakukan Zoom itu sangat tidak maksimal. Kenapa? Karena itu baru pertama kali melakukan. Tapi kita mencoba bagaimana caranya, ini harus dilakukan. Ketika itu terus dilakukan, dan akhirnya Zoom ini berjalan dengan sangat mudah. Nah, artinya itu memang harus dilewatin, ya, lakukan aja. Ada beberapa trik yang mungkin pernah saya jalani di dalam menjelaskan tentang program proses ini. Terkadang pemikiran kita itu tidak terbuka untuk menyampaikan informasi. Ada beberapa orang menggunakan cara mengaktifkan organ tubuh supaya pemikiran itu terbuka, itu memang efektif. Salah satu contohnya misalnya kita menyampaikan informasi melalui handphone atau voice note, itu dengan cara berdiri atau berjalan. Itu adalah untuk mengaktifkan insting atau pemikiran di dalam kepala dan otak kita dengan cara mengaktifkan organ tubuh. Atau mungkin bisa jadi dengan bergerak, ya, menggerakkan organ tubuh. Nah, jadi itu harus dilatih. Ilmu itu harus dilatih untuk menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang baru dimanapun pasti sulit.
Saya senang Anda punya antusiasme itu, tetapi ketika Bapak ingin menjelaskan ke orang, harusnya Bapak harus belajar dulu tentang forsas. Belajar dulu tuh ya apa forsas, teknologinya disusun apa, kemudian apakah Bapak juga sudah mendapatkan informasi PDF, Anda setel videonya YouTube. Itu harus dibaca dulu, Pak. Contoh, sampean kerja pertama kali jadi sales handphone. Terus kon dodolan handphone ya di Raisa ta? Bayar. Sama logikanya, ketika Anda sekarang mau jualan apapun produknya, Anda harus tahu produk knowledge-nya, Pak. Jadi, saya, Bang Kensi, atau siapapun di sini bisa lancar. Bahkan saya sambil nyetir nih, Pak. Saya masih lihat jalan ini. Saya nggak lihat Bapak ya, saya lihat jalan. Saya ini sudah jalan di bawah kesadaran saya. Apa yang saya keluarkan udah otomatis kayak ya karena apa? Kebiasaan saya berbicara. Selamat. Ya. Jadi kebiasaan itu menyebabkan kita melakukan hal-hal itu di luar kontrol kita. Seperti kita naik motor, mobil kalau udah biasa udah nggak mikir persenan berapa, udah nggak mikir koplingnya ini ya, itu sudah berjalan secara kita otomatis gitu loh Pak. Bapak bayangkan kalau belajar naik sepeda dulu, nanti kan liatin pedal terus kan, liatin setir. Tapi ketika Bapak sudah bisa naik sepeda, tangan satu bisa, tangan dua nggak lepas tangan bisa, sambil merem pun masih jalan. Karena apa? Tubuh sama rokokan sudah bisa menjalankan secara otomatis, Pak. Belum tentu orang yang duluan prospek si A itu dia akan closing dengan si A. Belum tentu. Bisa jadi nanti closingnya ke Bapak, walaupun si A itu udah diprospek sama teman Bapak. Jadi intinya sampaikan dengan hati, sampaikan dengan pemahaman Bapak. Orang akan percaya dengan Bapak karena pengetahuan dan kemampuan kecerdasan Bapak untuk menjelaskan gitu loh Pak. Jadi itu aja intinya.